Jadi tiga komprehensif, bagaimana si cawapres ini nanti bersama Anies diterima semua partai, lalu ini bisa menyolidkan bangunan koalisi, lalu ini bisa melengkapi untuk menangkan pertarungan, lalu dia bisa melengkapi setelah terpilih nanti. Jadi tiga variabel tadi ya, catatan yang terakhir yang disampaikan oleh Mas Willy maupun Prof. Karim tadi itu juga penting. Tapi dua fase sebelumnya itu harus komprehensif dipertimbangkan sehingga titik tengahnya harus dicari untuk menjadi titik temu dari semua koalisi ini untuk melihat dari tiga titik krusial yang sama pentingnya, kandidasi, eleksi, dan governability. Pak Anies ini enjoy, santai, kemudian tidak terlalu gegabah menuju Pilpres 2024. Meskipun rintangan dan hadangan yang mencekam, itu semuanya dilewati Pak Anies. Meskipun beragam, banyak sekali tuduhan-tuduhan, berita-berita hoax yang menyasar dirinya. Saya pikir dengan Pak Anies seperti ini ya terlihat enjoy, santai, dan semuanya bisa dilalui dengan baik menuju Pilpres 2024. Batu ujian ya bagi koalisi manapun, bukan hanya koalisi Perubahan untuk Persatuan, karena memang dia harus tetap memenuhi syarat presidensial thresholds, kemudian secara emosional diterima dan mendongkrak dan memastikan bahwa memang bergabungnya cawapres ini akan memperbesar peluang untuk memenangkan kontestasi. Sosok cawapres terkuat Anies orang dekat SBY dan Surya Paloh. Sosok calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan mulai terkuat. Nama Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang merupakan ketua umum Partai Demokrat disebut-sebut adalah cawapres terkuat Anies. AHY sendiri merupakan putra pertama dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan CNN Indonesia, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrasi SBY menitipkan putranya AHY ke Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Willy pun mengatakan Paloh memiliki hubungan yang dekat dengan AHY. Dia mengibaratkan hubungan keduanya layaknya paman dan keponakan. Walaupun AHY tidak bagian dari tim 8, tapi mereka relasi yang sangat close. Karena itu relasinya om dan ponakan. Bahkan Pak SBY nitip Mas AHY kepada Bang Surya, kata Willy dalam podcast What the Fake Politics CNN Indonesia Jumat lalu seperti dikutip Senin 31 Juli 2023. Pernyataan Willy ini menjawab kabar yang menyebut Surya Paloh menolak AHY sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Berdia Surya Paloh tak pernah menolak usulan AHY sebagai cawapres Anies. Willy menyebut Surya Paloh merupakan mentor politik bagi tim 8 koalisi Anies. Ia pun menuturkan AHY kerap ikut berdiskusi di tim 8 meskipun sebenarnya bukan bagian dari anggota. Apakah selama ini ada statement Pak Surya yang terucap seperti itu? Itu kan gampang saja diverifikasi, kata dia. Anggota tim 8 itu mengatakan ada etika politik yang harus dijaga. Willy mengaku tak akan mencederai atau melukai sesama partai di koalisi perubahan. Namun dia juga mengingatkan agar ketiga partai baik Nasdem, Demokrat maupun PKS saling membesarkan hati. Berdia koalisi perubahan dibentuk bukan hanya atas dasar figur, melainkan juga gagasan. Apalagi ini adalah blok politik yang diperuntukkan bukan hanya untuk pencapresan. Ini blok politik yang bisa berbasis gagasan. Figur itu cuma ibarat sopir, ucap Willy. Hingga kini AHY masih menjadi kandidat cawapres terkuat Anies Baswedan. Namanya lebih mentereng dibandingkan kompetitor sebelumnya seperti Hovifah Indar Parawansa dan Yeni Wahid. Namun Anies saat ini disebut sedang dekat dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Lantas Anies pilih AHY atau Susi?